Republik Indonesia, yang semuanya semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, artinya nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pembahasan kita pada malam hari ini barang tentunya lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya, yang sesuai dengan tanda didapatkan di sini. Pembahasan kita lanjutan berikutnya adalah berkaitan dengan tulul amal. Ada tulul amal, ada tulul amal. Ya, ini pakai hamzah. Tulul amal. Artinya apa, Bib? Panjang angan-angan, banyak menghayal. Menghayal hendak berbini dua. Nah, tapi kada tersampaian. Hendaknya aja kan merugikan, karena banyaknya hayalan bisa terganggu aktivitas kita, ya. Contoh, kalau kita malam hari, ya, menghayal menjadi orang sugih, ya, padahal belum menjadi orang sugih, baru menghayal aja, ujung-ujungnya apa? Miskin kita. Tidur akhirnya terbengkalai, tidak bisa tidur kita. Mikirkan jadi orang sugih, bawa mobil Alfa, ya, jalan-jalan kemana, ke sini, ke situ, kemana-mana dan sebagainya, ke luar negeri, ya. Habis waktu dengan itu saja, tiba-tiba sudah jam 3. Pas guring 3:30 subuhnya ketinggalan. Nah, ini rusak nggak? Ini efek daripada banyak menghayal seperti itu tuh. Wa makna tulul amal, apa sih makna tulul amal? Panjang angan-angan atau banyak menghayal, ya. Istish'aru tulil baqa'i fid dunya hatta yaghliba dhalika 'ala al-qalbi fayakhudha fil 'amali bimuqtada. Nah, itu, ya. Pengertiannya adalah istisy'ar, merasa dia, ya. Merasa apa? Tulil baqa, merasa akan lawas berdiam di atas hamparan bumi ini. Jadi orang-orang matian biar aja, yang lain matian berdahulu, aku masih lawas lagi. Nah, seakan dia tahu kalau dirinya itu akan matinya nanti terakhir, masih lawas lagi. Padahal ujar malaikat, giliran nikam itu esok. Ya, apa kisah? Esok giliran ikam bepada masih lawas. Ya, seakan ikam ni ke depan hendak hidup 1000 tahun, padahal tinggal 23 jam lagi. Habisan. Dan malaikat diancamnya macam-macam. Itu cuman merasa saja seperti itu, merasa seakan dia akan hidup tuh panjang sekali, tidak ada masalah, no problem, gitu, ya, ada masalah. Hatta yaghliba dzalika 'ala al-ghalab, sampai hatinya itu terkalahkan. Fayakhudha fil 'amal bimuqtadah, dan sehingga hati itu akan memberikan dorongan dengan perbuatan seseorang yang sesuai dengan dorongan hatinya. Contohnya apa? Contohnya, kalau sudah di dalam hatinya terpenuhi dengan dunia, ya,
terpenuhi dengan dua dunia. Jadi pikirnya dunia, mungkin mikirannya bisnis, nanti kalau bisnis saya dapat uang sekian miliar, nanti saya beli ini, nanti terus itu pikirannya. Akhirnya di dalam hatinya kan semuanya isinya dunia, nggak ada apa-apa. Nah, sehingga perbuatan kita yang dohirnya, cerminannya kalau hatinya dia itu dunia, maka semuanya itu bergerak untuk dunia. Ya, bergerak untuk dunia, mulai dari muntungnya dia ini yang dikisahkan masalah bisnis, masalah harta, masalah pekerjaan, masalah jabatan, masalah pangkat. Nah, itu saja. Kenapa? Karena di dalam hatinya yang ada cuma itu, tidak ada yang lain. Sudah terkalahkan hatinya yang seharusnya ada Allah, ada Rasulullah, ada kebesaran-kebesaran Allah di situ. Ya, ini terkalahkan dengan dunia, sehingga yang keluar daripada lisannya itu ya pembahasannya dunia. Kaki pun melangkahnya ya mengacu ke dunia juga. Ya, anak kemana? Ke majlisan kah? Kada anak sana. Ya, ada rapat, ada pertemuan. Mana? Kafe dong. Lain kelasnya kita ikam di situ aja tuh di masjid. Aku jam segini kada biasa di masjid. Aku sudah ada janjian. Mana? Kafe. Ada bisnis aku nih, bisnis nih. Setempat lagi cair aku nih. Jadi iming-imingi setempat lagi cair, setempat lagi cair, setempat lagi cair. Ya, yang ada habis, cair yang ada. Cairnya apa? Habis. Ya. Aduh, yang belum ada tak kunjung datang. Hanya diiming-imingi, ya nanti bentar lagi. Ya. Jadi di sini bisa diketahui bahwasanya ya orang itu bisa dikategorikan ya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada dunia dilihat dari perilakunya. Nah, kenapa bisa dilihat dari perilakunya? Karena perilakunya itu melambangkan isi hatinya. Gitu. Jadi kalau orang itu kisahnya itu masalah berbini dua terus, berarti dalam hatinya tuh sidin tuh hendak berbini dua. Cuman kada kawa mungkin kan. Jadi ya kisah maha. Ya, udah. Kalau apa namanya dilanjutkan ya, bukannya sidin kada wani mungkin ya wani aja, cuman melihat di sampingnya bininya lebih wani lagi, ini ya berkekesahan mah masalah berbini dua, masalah berbini dua, di mana-mana berbini dua, berarti ada dalam hatinya ya itu tuh Bang, seputar itu isi hatinya. Karena kalau orang itu katuju lawan Rasulullah SAW, ya, pasti di mana-mana dia sholawat terus. Ya, yang dikisahkan Rasulullah, yang keluar dari lisannya ya Rasulullah, tentang pujian kepada Rasulullah, tentang pengagungan terhadap Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Di dalam hatinya ada Rasulullah. Kalau di dalam hatinya ada dunia, ya dunia itu banyak dikisahkan. Ya, soal politik ya apa nih? Menurut Ikam kira-kira 2004 ini siapa yang menang lah? Belum lagi disusun ya pasangan-pasangannya. Wah, sudah dibicarakan ya. Menurut aku ini Bang, fulan. Berarti dalam hatinya ya ada politik ya. Jadi cerminan hatinya seseorang itu di situ. Makanya kata ulama menyatakan ingin mengetahui seseorang sholatnya itu khusyuk dan tidak, gampang sekali. Kenapa? Dilihat dari zahirnya. Kalau dilihat dari zahirnya tenang, asik gitu dia, udah banyak bergerak ya, berarti hatinya tenang, mantap dia, khusyuk. Tapi kalau banyak tingkah, banyak harokat, banyak bergerak ya, berarti hatinya sedang gelisah. Orang gelisah kan tidak bisa diam. Ya, pasti itu. Kalau enggak ekspresinya itu dari wajah, berarti dari tangan.
Kalau nggak dari tangan, dari kaki, pasti itu nggak bisa itu. Nggak bisa dihilangkan, pasti dari situ kelihatan. Iya. Orang nggak betah di majelis, itu ketahuan itu orang yang betah di majelis dengan orang yang nggak betah di majelis. Dikit-dikit yang dilihat jam, nanti ngeliat ke pintu, nanti ngeliat teman-temannya dilihatin. Berarti dia sebenarnya mau keluar cuman supan, nggak betah dia di majelis. Itu dia nggak mau fokus ngeliat dengar itu, nggak mau dia lihat. Karena hatinya nggak fokus ke situ. Itulah cerminan hati, nggak bisa dibunguli itu. Alal khair wa bi niyyat mana bihi Rasulullah jami'us sahabat gharab as-salihin Allah yadkhul niyyatana fi niyyatihi ma'amalana fi 'amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa yatubu 'alaina wa yakhtim lana wa lakum bil husna bi khair wal lutuf wa 'afiyah jami' shamilah min al-khairat wal masarrat وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد جميع الحاضرين والحاضرات para ayahanda sekalian, berikut para bunda, jamaah salat fardul maghrib bisa dibunguli. Jadi terlihat dari mimik wajahnya, ekspresi dirinya itu terlihat. Ini orang ini nggak senang berarti. Ya, melihat ke sana ada semua pintu, cuma lihat jam. Semas-semas lihat jam. Padahal sampai keluar dia bukannya ngapa-ngapain, cuman mengeluarkan isi kantong, jisamsu namanya, ya kan, ngerokok, asik di situ dia, fokus, tenang gitu. Begitu di dalam nggak enak dia, gelisah dia. Yang dilihat kan masih ada, masih ada, jisamsunya masih ada. Lah, itu berarti hatinya, yang ada dalam hatinya rokok, ketahuan ini. Seperti itu. Jadi terlihat cerminannya di situ. Waqad qala salafus salih, telah berkata salafus salih. Ya, salafus salih itu ulama-ulama terdahulu. Ya, salaf itu terdahulu, as-salih orang-orang yang saleh, orang yang baik, yaitu orang yang baik terdahulu. Rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mereka semua. Man tala amaluhu sa'a amaluhu, barang siapa yang panjang amalnya, panjang bukan amalnya, ya, banyak amalnya, banyak menghayalnya, ya, banyak menghayalnya, banyak angan-angannya, sa'a amaluhu, maka tercermin, ya, tidak baik perbuatannya dia, tidak elok perbuatannya, tidak elok, ya, banyak angan-angan itu. Biasanya orang yang banyak angan-angan itu, ya, kelihatannya sering apa ya, kayak nggak fokus, bengong, karena ada yang dipikirkan, pikirnya kemana. Hei, astagfirullahaladzim, ya, panjang angan-angan. Satu, contoh kedua, ya, ini cerita, ya kan, cerita dengan teman-temannya. Kamu nanti kalau sudah punya duit buat apa? Aku nantilah kalau sudah begawe ini, dapat duit, aku hendak buka toko, kemudian aku jualan, kemudian keuntungannya aku simpan. Nanti kalau sudah banyak, kan aku tulak ke Eropa. Wah, ya kan, terus tuh merembet. Emang asik ngikuti
apa namanya, alunan bahasanya itu asik, padahal itu cuman angan-angan belaka gitu. Cuman angan-angan belaka, enggak ada hasilnya itu ya. Orang yang akan menunjukkan kesuksesan itu tidak banyak pandil ya. Dia bekerja langsung set itu yang berhasil. Tapi kalau sudah kesahnya aja mah, kesahan. Aku nih kalau bisnis batu baraku cair, bahasanya itu kalau udah kalau tuh. Iya, ujar si suami dengan bininya, kalau bisnis batu bara papa, nih papa mau nukar foto Alphard. Ujar bini, jangan pak. Jar, HRP aja pak, nyaman, mama bisa pakai. Itu halus HRP, nyaman, Alphard gonol. Kawannya kita masuk di situ, ya, mantu kita bisa masuk, cucu kita. Apa janganlah, kada mau, pokoknya HRP bisa berkelahi. Berkelahi. Aduh, piring hancur, gelas hancur, ujung-ujungnya aja sadar duitnya dari mana. Kita menghayal pak. Lah itu korban menghayal tuh kadang bisa jadi begitu tuh ya, korban banyak angan-angan. Orang kalau sudah banyak angan-angannya, banyak kisahnya, biasanya jarang jadi, jarang banyak. Kenapa? Karena angan-angan itu akan mewarisi malas begawe. Kalau sudah itu akan menghasilkan anak atau mengeluarkan kaderan orang-orang yang malas. Jadi malas pokoknya. Kisah. Buktinya nggak ada, cuman kisahnya aja. Nah itu. Jadi buang-buang waktu sebenarnya. Makanya kada baik orang tulul amal itu, kada baik. Waktu sembahyang seharusnya bergegas, kalau usah dikesah-kesah. Ini masih berkesahan, kena aja. Kita berkesahan dulu. Cerita itu macam-macam. Ujung-ujungnya sholatnya tertinggal. Nah itu. Gara-gara apa? Seharusnya dia bisa baca Quran, seharusnya dia bisa baca sholawat, seharusnya dia bisa baca zikir, ya. Tapi karena dia angan-angan terusnya, tinggi angan-angannya, ya, sampai ke langit mungkin. Akhirnya pekerjaannya tidak diselesaikan, mangkrak semuanya pekerjaannya. Ini orang yang banyak angan-angan ini repot. Kalau jadi karyawan juga tidak maksimal. Di bawah ibadah juga tidak maksimal. Sa'a amaluhu, tadi tupang sudah dikategorikan pasti perbuatannya itu tidak memuaskan. Ya, tidak memuaskan karena banyak kisahnya daripada gawiannya. Nah itu kisahnya aja jelek. Ini kata salafun saleh. Wa dzalika li anna tulal amal yahmilu 'alal hirsi 'ala dunya. Dengan demikian orang yang banyak sekali amalnya, angan-angannya, ya, angan-angannya, keinginannya ingin ini, itu mengacu kepada al-hirs 'ala dunya. Ya, tomak terhadap dunia, tomak terhadap dunia. Kalau sudah kalau tomak terhadap, jadi dia mengejar dunia terus karena dia harus begini, akhirnya dia tersiksa. Ya, tersiksa. Kalau sudah nanti ya dia kena batunya, merasa dia ini terhina, ya, tidak dapat apa-apa di dunianya, baru dia sadar nanti, ya Allah, aku abaikan semuanya. Ya, kebaikan-kebaikan yang seharusnya banyak sekali aku selesaikan daripada kebaikan itu. Karena aku, ya, banyak angan-angan, banyak menghayal, ya, banyak kisahnya jadi seperti ini, tidak dapat apa-apa. Ya, karena pekerjaannya itu tidak memuaskan. Hanya tomaknya saja terhadap dunia. Tomak terhadap dunia itu belum tentu dapat dunia. Tomak terhadap dunia itu belum tentu dia dapat dunia. Cuman dia mengejar dunia habis-habisan, itu tamak terhadap dunia.
Sampai akhirnya dia hilangkan itu kewajibannya. Seharusnya dia sholat, tidak dihirani sholatnya, ditinggalkan sholatnya. Kenapa? Ini tanggung nih, sedikit lagi nih, ada janjian, ini mengejar ini utama terhadap dunia ya. Belum tentu dengan dia tamak terhadap dunia itu dia mendapatkan dunianya, itu belum tentu. Namanya dia mengejar dunia itu terkadang kalau dikejar dia bisa tambah lari ya. Kalau dikejar dia tambah lari, itu dunia. Nah, kalau kita santai nggak mengejar dia juga akan mudah didapati. Seperti bayang, kata ulama. Seperti bayang katanya. Ya, bayang itu kalau kita ngejar kita lari, dia ikut lari. Jadi nggak dapat. Coba kalau kita duduk, terkadang dapat. Oh ya. Tapi duduknya di sini ada maknanya. Ya, ada maknanya. Duduk beribadah kepada Allah. Memang konsepnya seperti itu. Orang yang beribadah kepada Allah, maka maknanya itu belum tentu dia tidak mendapatkan dunia. Orang yang mengejar dunia belum tentu dia mendapatkan dunia. Itu. Kadang duduk aja bisa dapat. Ada yang satu, dua beradik inilah, yang satu dia ibadah, yang satu bekerja. Habis-habisan dia seharian itu kerja. Ya. Hasil daripada pekerjaannya itu ya, dia dapat 2 buah apel dibawa ke rumahnya. Kata si adik yang ibadah tadi, yang berzikir tadi, abang ini seharian sudahkah dilakukan sholatnya, ibadahnya, duhanya dan lain sebagainya? Kok kayaknya ngejar dunia terus? Apa gerang yang didapati ya, dengan meninggalkan semuanya kegiatan abang yang seharusnya dilakukan sama saya di sini? Kata si abangnya, kata dia, abang itu karena keluar bekerja tuh dapat tuh 2 buah, daripada ikan diam aja di rumah, diuntalnya nang sebuting dari apa tuh kan, daripada ikan diam aja di rumah, dapat apa? Ditangkapnya sama si adik, dapat buah bang. Dapat, nang diam aja dapat, kada pakai uyuh-uyuh nih. Untanya tung. Jadi si buah tadi yang 2, yang sabutingnya ditimbainya, peng. Dia ambilnya, dapat apa kamu katanya? Dapat buah nih. Tanpa aku begawe dapat, nah Allah memberinya adil kan? Ya, pian begawe seharian dapat sebuting aja, aku duduk aja di sini. Ya, berzikir, bersolawat, baca Quran, aku dapat sebutingnya, seorang sebuting kita. Iya juga aja. Iya juga. Subhanallah. Itu seperti itu tuh filosofnya. Ya, itulah dunia. Ya, terkadang kita mencarinya tidak dia kunjung dapat juga. Tapi ketika kita diam ternyata dapat. Cuman diamnya kita ini jangan berangan-angan untuk mendapatkannya. Diamnya itu dalam arti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat dan sebagainya. Kemudian wa tashmir li'amaratiha, tashmir itu ya perumpamaannya seperti ini, menyingsingkan lengan baju. Nah, itu tashmir namanya. Berarti kalau sudah menyingsingkan lengan baju itu namanya sudah siap. Wah, siap. Jadi dia siap, semangat ya. Untuk apa? Untuk mengejar dunia, bukan untuk ibadah. Ini masalahnya. Ya, bukan untuk beribadah. Kalau tashmir li ta'ah, ini bagus. Tashmir li ta'ah, dia nyingsingkan lengan bajunya, berarti aku harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk ibadah, siap untuk sholat, siap untuk bangun malam, siap untuk silaturahmi. Ini bagus. Ini siapnya untuk li'imaratiha, untuk demi kemakmuran dunia saja. Ya, kembali lagi kepada dunia saja yang dia cari. Hatta yaqta'al insan lailahu wa naharahu bitafakkur fi islahiha, sampai dia ini meninggalkan siang malamnya demi untuk mendapatkan dunia tersebut. Ya, demi untuk mendapatkan dunia yang kayak apa, malam kada kawa guring, bini kada pati dihirani, anak berkuciakan kada dihirani juga, mikirkan aduh fulus dari mana datang fulus,
bagaimana gawianku ini, itu yang dipikirkan. Masya Allah. Padahal kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, la tukassir hammuk makudir yakun. Ya, jangan kamu terlalu memikirkan masalah keperluan kamu, makan dan minum dan sebagainya untuk keseharian kamu. Jangan kamu terlalu fokus ke situ. Ya, karena itu sudah pasti kamu akan mendapatkannya. Ya, itu sudah pasti. Yang perlu kamu pikirkan itu, sudahkah pada detik ini, pada saat ini, ya, pahala dari Allah. Nah, ganjaran dari Allah sudahkah kita dapatkan? Ya, kalau masalah rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah ditentukan, jangankan kita manusia. Ya, binatang sekalipun, binatang terkadang kita dapatkan binatang itu ada di dalam batu, ada di dalam kayu. Dia tidak punya ekor, dia tidak punya kaki, ya, tapi dia hidup. Kenapa? Karena memang masalah rizki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, oh kita kan harus bekerja. Bekerja itu bukan harus, ya, itu cuman ikhtiar saja. Ikhtiar, ya, ikhtiar. Bukan berarti kita bekerja akan dapat, tidak. Namanya ikhtiar, bisa dapat, bisa tidak. Kan begitu, bisa dapat, bisa tidak. Namanya ikhtiar. Ya, itu. Jadi yang harus itu apa? Sholat, itu harus. Kamu pikirkan itu supaya bisa sholat itu dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau masalah rezeki, jangan sampai meninggalkan sholat demi untuk mendapatkan rezeki. Padahal kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sudah ada bagiannya. Ya, sudah maksum, sudah terbagi. Ya, makudir yakun, la tukatsir hammuk makudir yakun. Semua yang tentukan sudah. Ya, alladzi li ghairik lam yasil alaik. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alladzi li ghairik lam yasil alaik. Kalau memang rezeki itu bukan punya kamu, kamu tidak bakal mendapatkannya. Sekalipun sudah terlihat, ya, sudah terlihat ini, wah, dapat duit nih kayaknya, sudah terlihat. Tapi itu duit bukan punya kamu. Sampai ke tangan kamu baru alhamdulillah. Tahu-taunya, maaf Pak, maaf, salah julung Pak. Bukan zakat dia, zakat itu. Allah, sudah senang, bahagia, kan bisa jadi. Betul betul. Iya. Nasi kuning 1 bungkus. Udah dapat. Ini punya saya. Iya katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, maaf Pak. Salah Pak, salah kasih Pak. Bukan punya Bapak. Ini punya Bapak yang itunya maksudnya. Yang satunya lagi. Loh, punya saya. Nah, itu saya nggak tahu. Soalnya di sini catatannya nggak ada nama Bapak. Nah, selesai itu sudah. La ilaha illallah. Oh, banyak terjadi seperti itu. Ya kan? Kenapa? Alladzi li ghairik, yang punya orang lain, lam yasil alaik, tidak bakalan sampai ke tangan kamu. Meskipun sudah sampai ke tangan kamu, tetap kamu tidak bakalan bisa memilikinya. Ya. Sudah ini betul punya kamu. Iya betul, ini sudah ada namanya gini. Itu menurut catatannya dia. Iya. Tapi karena ini punya orang lain, bisa jadi punya kucing, bisa jadi punya ayam, bisa jadi punya manusia. Oke, punya saya. Udah, akhirnya diandak di samping sini. Cerita ini hilang nasi bungkus tadi. Tadi lihat, loh, lagi dimakan sama kucing. Lagi dimakan sama kucing. La, memang wujud. Ya, kalau bukan punya kita itu susah. Karena itu nggak bakalan bisa sampai sudah ada di sini. Kalau bukan punya kita itu bisa keluar lagi loh. Ya, bisa keluar lagi. Tiba-tiba mau ditelan batuk. Nah, terpacul. Disambut sama ayam. Nah, jar ayam. Terima kasih Basko. Terima kasih Basko. Allahu Akbar. Alladzi li ghairik lam yasil alaik. Ya. Itu. Nah, sebaliknya kalau yang punya kamu itu, ya, yang punya kamu sekalipun jauh di mana, tetap akan sampai ke tangan kamu. Meskipun ada di tangan orang lain. Ya.
Karena itu punya kamu, punya saya, kata Allah, sudah ini hak kamu. Ya, sekalipun ada dengan siapa, itu pasti akan sampai ke tangan kita. Alladzi gusim lak wasilun ladaik, kata Allah. Alladzi gusim lak, yang bagian itu ditentukan untuk kamu nih, diperuntukkan nih, sagan kamu, kata Allah nih. Tapi barangnya belum kelihatan. Ya, wasilun ladaik, sampai. Ya, sudah pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ, ke sini, ujung-ujungnya ini punya bapak kah? Astagfirullah, setahun yang lalu ini hilang, kata dia. Hilang setahun yang lalu, saya cari-cari ke sini, ke sini, ke sini. Pak, saya dapat dari fulan, fulan dapat dari fulan, fulan dapat dari fulan, fulan, terus dari tangan ke tangan, dari tangan, utuh, tidak hilang satu pun, satu lembar pun atau apapun tidak ada sampai ke tangan kita. Kenapa? Memang itu punya kita. Ya, memang itu punya kita. Jadi kalau sudah tahu begini, kalau ada nih uang kita 1 juta di sini di kantong, ya, kemudian yang 100-nya ini tergugur kah, apakah semuanya dihilang, dicari-cari nggak ada kok, jadi 900. Berarti yang punya kita tuh bukan 1 juta, 900. Mungkin yang 100-nya punya orang lain. Begitu. Ya sudah, kita niatkan sedekah sir aja, enggak apa-apa. Jangan malah bermamai di situ. Jadi kalau bukan ampun kita, tidak bakalan sampai ke tangan kita. Sebaliknya, alladzi gusim lak wasilun ladaik, kalau memang ampun kita sekalipun ada di seberang sana, tetap akan sampai ke tangan kita. Begitu. Jadi ya, bekerja hanya sebatas ikhtiar, yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu kita kada boleh berikhtiar. Emang sunatullah itu ya kita ikhtiar. Sunatullah. Memang kita dibagi-bagi sama Allah. Nih seumpama nih, Kai hartanya 10 M seumpama. Iya, seumpama. Habib Soleh 15 M. Iya, harta keseluruhan globalnya nih. Iya. Kai ini baru dapat dari 10 M ini 8 M sesuai dengan usianya. Masih sisa 2 M lagi. Itu nggak bakal bisa meninggal Kai. Mau diserang Covid kah, mau diserang ini kah, mau diserang itu kah, tetap dia pasti hidup. Kenapa? Rezekinya belum habis. Kata Allah, hei malaikat, jangan dicabut dulu tuh yang seikung tuh yang Kai itu. Tapi dihiga-higanya sudah matian ya Allah, biar aja. Habiskan yang dihiga-higa nggak. Yang seikung itu jangan. Kenapa? Masih ada dengan aku 2 M lagi. Belum habis. Jadi kalau belum habis nggak bakalan bisa mati. Nggak bakalan bisa mati. Iya. Mau dibunuh, mau diapa, tetap hidup lagi dia. Nggak bisa diapa-apain. Nah itu, sudah aturan Allah, sudah. Nggak bisa. Tapi kalau sudah memang habis rizkinya, sekalipun masih muda, udah bagian inti sudah habis katanya. Inti tinggal 6 jam lagi sudah, ya, dead, ya, check out dah sudah. Mau nggak mau dah sudah, nggak bisa apa-apa. Karena habis jatahnya sudah habis. Jadi sudah ditetapkan. Cuman kita ini karena nggak diberitahu sama Allah ketetapan punya kita itu berapa, disitulah sunatullahnya kita ikhtiar. Ikhtiar sunatullahnya itu mencari-cari di mana gerang ampun kita tuh diandaknya. Mungkin diandak pas di dalam tanah, berarti dengan bentuk batu bara. Jadi tuh dengan bentuk apa lagi? Permata. Dengan bentuk apa lagi? Batu kerikil. Apa saja dengan bentuk di pasar. Ya, karena disitulah rezeki kita Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan. Kalau bukan tidak ada punya kita di situ. Kita nih, aku coba-coba kerja di pasar. Ya, tidak bisa maju karena rezeki kita tidak ada di situ. Tidak bisa berjalan, rugi terus ya. Ya, coba ganti profesi, begitu ganti profesi, jual apa? Jual untuk payu. Jadi agen. Untuk tapi agen. Agen apa? Agen untuk. Jadi suki juga. Daripada kesahnya mah jual emas, kada payu-payu yang ada hilangan. Nah, ini jual untuk. Wah, banyak orang minat. Berarti rezeki kita di situ dianak oleh Allah tuh. Di untuk tadi. Di situ tuh. Masya Allah. Oh, dikira itu gawian nikam itu apa? Untuk mah. Emang untuk tapi satu kota Samarinda mengambil dengan aku.
Wah, satu kota Samarinda mengambil dengan aku ini agen terbesar jar umai sugi, agen untuk aduh, luar biasa, la ilaha illallah. Wa kayfiyatus sa'i laha taratan biqalbi wa taratan bil amal fi dzalik. Ya, maka apa namanya etika etika dia berusahanya itu taratan biqalbi. Ya, maka sewaktu-waktu dengan menggunakan hatinya. Wa taratan bil amal fi dzalik. Ya, dan sewaktu-waktu ya terlihat dari perbuatan zahirnya. Wal akhdhi fihi bi zahiri fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqina fi dzalik. Maka apabila dia mengambil ya menjadikan zahirnya untuk dijadikan gaweannya, subjeknya, fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqaini fi dzalik. Maka jismaniyahnya, zahirnya dia, jisimnya, awaknya berarti ya, hatinya dia sama-sama mustaghriqain fi dzalik, dua-duanya tenggelam di situ. Artinya tenggelam di dalam apa? Ya tergantung dia. Ya, tergantung dia ini yang acuannya, jadi acuannya apa ini? Jadi acuannya politik bisa jadi ya zahirnya terlihat mengacu ke sana ke politik, ya batinnya juga ke sana ke politik. Ya, dua-duanya tenggelam di situ. Ya, kalaunya mengejar bisnis supaya ya dua-duanya di situ. Artinya ke situ juga ke bisnis dan dohirnya ke bisnis juga. Jadi dua-duanya tenggelam masuk ke dalam dunia perbisnisan, perpolitikan dan lain sebagainya. Ya. Terbawa daripada angan-angannya dia tadi atau tulul amalnya. Wa hinaid yansal akhirah wa yashtaghil anha. Maka kalau sudah demikian, zahirnya sudah mengarah ke sana, batinnya juga ke sana, dua-duanya ke sana. Wah, ini nggak bisa tertolong lagi. Ya, akhirnya apa nih? Yansal akhir, akhiratnya lupa dia. Akhiratnya lupa dia sudah di dalam hatinya sudah panaknya dengan dunia. Zahirnya, prakteknya memang untuk dunia juga. Akhirnya yashtagil anha, ya sibuknya untuk masalah dunia aja. Yansal akhirah. Maka kalau sudah dia dikuasai, didominasi sama dunia, pasti akhiratnya terkalahkan. Kalau yang mendominasi dirinya itu akhirat, maka dunianya terkalahkan. Begitu. Dunianya terkalahkan. Artinya dia enggak tamak lagi dengan dunia. Fokus dengan ibadah kepada Allah. Karena dia punya keyakinan dengan ibadah dunia pasti akan mengikuti. Tapi bagi yang orang mengejar dunia tidak punya keyakinan dengan ibadah itu pasti akan mendapatkan dunia. Makanya dia harus fokus cari dunia. Padahal di dunia itu malah dikejar, malah dia buka dari diri kita. La haula wala quwata illa billah. Fayakunu ya, wa yusawwif fil amal lah, maka akan yusawwif itu kadapati katuju dalam beramal untuk yang bersifat akhirat. Selalu menunda-nunda, kaina waktu sembahyang tuh kaina. Orang di sini maulidan, di sini malah berkekesahan, ya kan, sambil berokokan, sambil lihat-lihat HP dan sebagainya. Padahal di higanya ada maulidan. Ya, perkara akhiratnya kadapati dihirani lagi. Kenapa? Karena sudah terpenuhi jiwa raganya dengan dunia sehingga yansal akhirah. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiran wa musyammiran wa fi amri akhirati musawwifan wa mugassiran. Kalau sudah cerita masalah bisnis, cerita masalah politik, bergegas dia. Oke, siap aku nih, umpatlah, nanti nama aku nanti dicatat di situ lah, libatkan aku dan sebagainya. Apabila wahina, ayo kita bergegas, semangat. Tapi kalau sudah bagian untuk akhirat, ayo di Masjid Datu ada maulidan ini, siapa yang mau ikut serta, ayo 10.000, 10.000, 100.000 kan, 50.000 kan. Aneh jadi kaina aja lah. Ini aja, lewati aja. Nah, kalau untuk perihal ibadah dia tunda-tunda, nggak semangat.
Tapi kalau perihal sebaliknya, semangat dia. Nah, ini diantara tanda orang yang sedang mabuk cinta dengan dunia. Jadi semuanya terlihat dari zahir, batinnya, matanya, semuanya kalau sudah untuk dunia, yang guring aja langsung bangkit. Oh, apa, coba dikisahkan lagi tadi. Wah, tapi kalau sudah untuk urusan akhirat, nah, sudah dari mulai melek aja pura-pura guring. Nah, kadang mau tahu, kadang mau dengar, repot. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pembahasan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkaitan dengan apa namanya afat daripada atau efek daripada tulul amal. Ya, yang mengacu kepada tamak terhadap dunia, yang goyahnya, puncaknya apabila sudah tamak terhadap dunia, berarti ada yang dikorbankan di situ. Apa yang dikorbankan? Akhiratnya menjadi korban, berarti merugilah dia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terselamatkan dan bisa selamat daripada tulul amal, daripada tamak terhadap dunia dan daripada pemburu dunia, melainkan kita selamat di dunia, memburu akhirat tapi mendapatkan dunia. Memburu akhirat, mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat, insyaallah. Fatihah.